Selamat pagi, hari ini kita akan mengikuti praktikum di blog digestif mengenai proses menelan pada manusia. Jadi proses menelan ini merupakan sebuah proses di mana makanan itu akan diangkut dari mulut menuju ke lambung. Nah, secara fungsional proses ini dibagi menjadi dua fase, yaitu oropharyngeal stage dan esophageal stage. Pada oropharyngeal stage itu terdapat fase preparatory dan juga transport, sedangkan pada esophageal stage itu terdapat fase transportasi, di mana ketiga fase atau dua fase tersebut bekerja satu sama lain secara berurutan. Pada fase preparatory meliputi proses di bawah kesadaran untuk menelan makanan dan refleks di rongga mulut yang membantu persiapan bulus untuk ditelan. Sedangkan fase transfer melibatkan aktivitas refleks di bagian mulut dan juga faring. Fase transportasi meliputi pengangkutan bolus makanan yang tertelan melalui esofagus ke dalam lambung. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempelajari beberapa kejadian yang berhubungan dengan proses menelan. Nah, untuk proses ini beberapa alat yang kita perlukan, diantaranya ada gelas, nanti diisi dengan air, kemudian ada kertas isap atau tisu bisa kita gunakan di sini, dan juga pisang nanti yang digunakan dalam proses menelan. Untuk yang pertama, kita akan mengerjakan proses atau pengaruh proses pernapasan pada proses menelan. Jadi caranya adalah orang coba atau mulut orang coba diisi penuh dengan air, tapi jangan ditelan dahulu, dan minta terus bernapas biasa. Kemudian mintalah orang coba menelan air tersebut pada saat ekspirasi dan kemudian pada saat inspirasi. Kemudian lihat bagaimana efek respirasi terhadap proses menelan. Oke, orang coba akan menelan segelas air, tahan sebentar, kemudian saat hembuskan nafas, coba telan airnya. Seperti apa? Ada sumbatan? Ya, oke. Yang kedua, coba telan air, tahan sebentar, kemudian sambil tarik nafas, telan airnya. Ya, tersedak di situ. Oke, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwa pada saat proses menelan, proses bernafas akan mengalami jeda sesaat, bahkan sampai tersedak. Proses yang kedua yang ingin kita lihat adalah di mana proses menelan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya bolus yang sudah basah. Jadi prosesnya adalah suruh orang coba untuk melakukan proses menelan beberapa kali tanpa ada apa-apa di dalam mulut. Kemudian perhatikan pada saat menelan yang keempat atau 5, proses menelan tersebut akan sangat sukar atau tidak mungkin dilakukan. Oke, untuk orang coba melakukan proses menelan tanpa ada makanan atau minuman. Oke, coba pertama, pelan, 1, 2, 3. Ya, yang ketiga sudah susah ya, apalagi yang keempat dan kelima. Itu artinya bahwa proses menelan memang membutuhkan bolus cair atau cairan untuk membantu proses menelan. Proses ketiga yang akan kita amati adalah proses menelan dan terangkatnya laring. Jadi pertama-tama orang coba diminta untuk memegang erat-erat atau memfiksasi laring dengan tangannya. Kemudian suruhlah orang coba untuk menelan. Lihat proses yang terjadi. Di sini hampir pasti tidak dapat dilakukan proses menelan oleh orang coba. Orang coba posisi tangannya diposisikan ya, ini dia laring, kemudian tahan erat. Nah sekarang coba menelan. Gimana? Tidak bisa. Proses yang keempat adalah membuktikan bahwa menelan tersebut merupakan proses aktif, di mana di sini kita minta orang coba untuk kita posisikan dalam posisi terjungkir, badan dengan kepala ada di bawah. Kemudian kita berikan orang coba tersebut pisang dan diminta untuk menelan. Maka pisang tersebut akan tetap sampai ke lambung walaupun pada posisi terjungkir. Untuk orang coba silakan berbalik.
Kemudian tumpukan kedua belah tangan ke lantai. Oke, ya, akan angkat. Oke, nah coba menelan. Bisa? Bisa? Oke.